Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kita masuk episode ke-7. Untuk episode lengkap dengan kitab Fadilah Amal dengan tema perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah pertama, kisah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi angin topan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apabila datang awan gelap, angin topan dan sebagainya, wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh cahaya akan terlihat pucat. Karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau keluar masuk rumah dan terus-menerus membaca doa. Dengan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada dalamnya, hujan dan lain-lain, serta kebaikan yang dikirim bersamanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada dalamnya, dan keburukan yang dikirim bersamanya. Jika hujan mulai turun, wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tampak ceria. Aku, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena pertanda akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau justru nampak cemas? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Aisyah, aku khawatir di dalamnya ada asap, karena itulah aku merasa cemas. Kaum Ad telah diasap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin ketika melihat gumpalan mendung. Mereka gembira, mereka mengira akan turun hujan, tetapi ternyata yang turun adalah asap. Dari kitab Durrul Mansur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu aridan mustaqbila awliyatihim qalu hadza aridum mumtiruna bal huwa ma mastajaltum bihi rihum fiha asabun alim tudammiru kulla shay'in bi amrihi rabbiha fasbahu la yura illa masakinuhum kasalika najsil qaumal mujrimin. Dengan artinya ketika orang-orang itu kaum Ad melihat awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bukan. Itulah asap yang kamu minta untuk disegerakan, karena kalian telah berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, jika engkau memang seorang nabi, kirimkanlah asap kepada kami, angin yang di dalamnya terdapat asap yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga tidak kelihatan kecuali bekas rumah-rumah mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang durhaka. Quran Surah Al-Ahqaf ayat ke-24 dan 25 dari kitab Bayanul Quran. Faedah. Inilah perasaan takut kepada Allah yang Maha Suci yang dimiliki oleh seseorang yang dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang diketahui dari sabda beliau sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan tidak akan mengasap suatu kaum selagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin demikian, namun perasaan takut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabbnya sedemikian rupa sehingga ketika datang awan gelap atau angin topan, beliau teringat asap yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum terdahulu. Sekarang lihatlah dari kita yang selalu bergeliman dosa. Apabila kita melihat gempa dan berbagai asap lain, jangankan mempunyai perasaan takut kemudian segera bertaubat, beristighfar, dan sholat, justru kita malah sibuk dengan berbagai penelitian sia-sia. Dan kisah yang kedua, kisah nasihat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ketika terjadi gelap gulita. Syekh Nadar bin
Abdullah rahmatullah alaihi bercerita, pada waktu hidupnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, tiba-tiba siang menjadi gelap. Segera aku menjumpai Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, apakah kejadian seperti ini pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, nauzubillah, jika angin bertiup sedikit kencang pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi kiamat. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu juga bercerita, jika terjadi angin ribut, biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasa takut dan segera pergi ke masjid. Dari kitab Jama'ul Faidah. Dewasa ini meskipun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang ingat untuk datang ke masjid? Jangankan masyarakat awam, bahkan orang-orang berilmu pun sedikit yang mempedulikannya. Silakan menjawab masalah ini dengan merenungkannya di dalam hati masing-masing. Alhamdulillah. Melalui majelis ini teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita dimuliakan dan dirahmati, dilindungi, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu menjalani hidup ini di zaman ini, karena zaman ini adalah zaman akhir zaman, akhir zaman. Maka selalulah beristighfar, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, beristighfar 70-100 kali sehari. Sesuai sabda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya itu beristighfar 70-100 kali sehari. Apalagi kita ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tentu yang paling utama saya sampaikan, maka akan terus saya sampaikan di setiap majelis, bahwa takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat. Namanya hijrah tidak segampang itu, butuh waktu, perjuangan. Bahkan sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelar radhiyallahu anhu, di saat dia sudah mengorbankan jiwa dan hartanya selama 23 tahun. 10 tahun di Mekkah, 13 tahun di Madinah, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia gelar Allah ridho kepadanya. Maka dimanapun kita berada, beristighfarlah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Jikalau kita tidak bisa sempurnakan 5 waktu, enggak ada masalah. Memang istiqomah itu susah, berat. Namun kita harus berusaha karena kekuasaan Allah. Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan. Yang penting di setiap harinya engkau berusaha sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak bisa 5 kali, 4 kali 24 jam. Kalau tidak bisa 4 kali, 3 kali atau 2 kali, atau sholat duhur saja. Yang penting engkau berusaha untuk sujud kepada Allah. Jangan meninggalkan semuanya. Jangan engkau tinggalkan Tuhanmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita melebihi cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, melebihi cinta kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya. Alhamdulillah. Semoga melalui majelis ini kita mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu semoga terkesan dalam hati. Kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi